Otsamagon! Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Nah, seperti judul, dalam video kita kali ini kita akan membahas mengenai salah satu anggota kru dari bajak laut Kurohige yang baru saja diperkenalkan dan dipublikasikan bahwa dia merupakan satu dari 10 kapten kapal dari Sang Yonko. Please welcome Blue Bison, Aokiji aka Kuzan. Oke, mumpung lagi hangatnya anime One Piece episode terbaru yang menampilkan mantan admiral ini, jadi kita akan bahas apakah dia sebenarnya menjadi double agent. Dan menjadi pertanyaan besar juga adalah bahwa siapakah yang nanti akan menjadi counter dari Kuzan dengan mengambil dari sisi kru bajak laut topi jerami yang akan menjadi lawannya. Kita akan bahas semuanya di sini, namun seperti biasa ambil dulu cemilan kalian, kemudian tak lupa padamkan tombol merahnya dan bagikan jempol jika kalian suka dengan pembahasan Tamagon kali ini. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Aokiji atau yang bisa kita panggil Kuzan adalah sosok mantan admiral yang baru saja keluar dari pemerintahan dunia, kemudian berlanjut menjadi seorang bajak laut yang masuk ke kapal bajak laut Kurohige untuk menjadi satu dari kapten kapal di sana. Menarik untuk melihat bagaimana gambaran yang kita dapatkan pada saat kita menonton episode anime One Piece 1093 yang memperlihatkan dia bersama dengan satu kapten yang lainnya, yakni Van Augur sedang menginvasi markas besar dari Yonko terdahulu, yakni Big Mom di Whole Cake Island. Jika kalian belum menonton episode ini, kalian harus wajib menikmatinya karena visual yang ditampilkan pada saat kedua kapten bajak laut Yonko ini masuk ke markas musuh benar-benar membuat merinding menontonnya. Apalagi aura yang dipancarkan oleh sosok dari Aokiji yang pada saat itu menginjakkan kakinya di pulau tersebut benar-benar spektakuler. Satu persatu tanah dan sekeliling area tempat dia berjalan benar-benar dibuat menjadi layaknya es, kemudian menariknya dia dihadang oleh salah satu komandan dari Big Mom, yakni Sarlet Cracker. Cracker yang berupaya untuk menghentikan pergerakan dari dua musuhnya ini berinisiatif untuk menciptakan pasukan biskuitnya untuk menghalau mereka. Van Augur memulai pertarungan dengan menteleportasi dirinya sejauh mungkin, kemudian menembakkan beberapa peluru ke arah biskuit dari Cracker yang benar-benar rapuh dibuatnya. Dan betapa mengerikannya, sosok dari Aokiji pun turun tangan untuk menghentikan Cracker. Tanpa banyak pergerakan, Kuzan langsung berlari ke arah Cracker, kemudian dengan sepersekian detik saja membekukan salah satu komandan terbaik dari Big Mom tersebut. Dan tentu saja mengalahkannya dengan benar-benar sangat mudah. Mereka berdua ke sana dengan tujuan utama mereka, yakni mencuri salah satu anggota dari bajak laut Big Mom yang bernama Sarlet Pudding. Oke, bagi yang belum tahu bahwa untuk penggarap dari editan episode One Piece 1093 yang benar-benar epik ini, orang di balik video tersebut adalah Vincent Chansar, Ichizuka, Henry Trumblow, dan juga Eric Terlato. Tidak hanya itu, mereka juga pun yang memvisualisasikan pertarungan mengerikan antara Trafalgar Law melawan Kurohige di Pulau Pemenang. Visualisasi dari efek-efek pertarungan mereka juga benar-benar memanjakan mata kita. Oke, dengan melihat Aokiji dan juga Augur yang mengambil puding dari Big Mom, apakah memang Aokiji ini adalah orang yang loyal dan benar-benar jahat untuk kali ini? Bagaimana jika Kuzan atau Aokiji adalah agen ganda seperti Snape di Harry Potter? Snape membunuh Dumbledore untuk lebih dekat dengan Voldemort. Jadi, apakah Aokiji membunuh Garp agar lebih dekat dengan Kurohige? Snape masih berada di sisi dari Dumbledore dan dia memberikan info ke Harry Potter agar dia mengalahkan Voldemort. Bagaimana jika Aokiji membunuh Garp agar bisa lebih dekat dengan Kurohige dan dia akan mengkhianatinya untuk membantu Luffy? Pengorbanan untuk tujuan yang lebih besar. Akankah Aokiji menceritakan semuanya pada Luffy di saat yang tepat nanti? Marshall Deitch mengkhianati dan membunuh Tetch untuk mendapatkan buah iblisnya, sehingga dia dikhianati di waktu yang tepat oleh Aokiji adalah hal yang pantas dan juga memuaskan. Kurohige sendiri terinspirasi dari Edward Teach, seorang bajak laut yang dikenal sebagai salah satu bajak laut yang paling ganas, kejam, penuh perhitungan, dan licik dari semua bajak laut. Salah satu pengkhianatan yang paling terkenal yang terkait dengannya adalah tindakan pengkhianatan terhadap anggota krunya sendiri
Kurohige mengkhianati Tej. Nah, beberapa anggota dari kru Edward Teach kemudian bersaksi melawan dia, memberikan informasi yang berkontribusi terhadap kejatuhannya nanti. Jadi, apakah ini yang menginspirasi Oda Sensei dengan Aokiji mengkhianati Kurohige dan memberikan informasi yang berkontribusi terhadap kejatuhan dari Kurohige nanti? Pengkhianatan ini tidak mengherankan karena kekuatan dari Aokiji sendiri berputar di sekitar es. Es yang kita ketahui dapat mengalami fase transisi, yakni dari padat ke cair dan juga sebaliknya. Kesetiaannya pada Kurohige mungkin sudah kuat pada awalnya, tapi hal itu bisa saja berubah seperti mencairnya es. Aokiji sendiri sepertinya terinspirasi dari Yusaku Matsuda, seorang aktor legendaris Jepang yang dikenal karena memerankan karakter yang kompleks dan juga begitu ambigu secara moralitas. Seperti karakter Matsuda, Aokiji mungkin bergulat dengan konflik loyalitas dan dilema moral. Nah, dalam film The Execution Games pada tahun 1974, Yusaku Matsuda ini memainkan karakter yang bergulat dengan pengkhianatan dan juga penebusan, menggunakan manuver strategi untuk mengecoh musuh mereka. Jadi, apakah Aokiji mencari penebusan melalui pengkhianatan Kurohige demi kebaikan yang lebih besar lagi? Manuver strategis Aokiji yang mungkin mencerminkan karakter Snape di Harry Potter. Snape membunuh Dumbledore untuk lebih dekat dengan Voldemort dan kemudian mengkhianatinya. Oke, untuk yang menjadi counter dari Aokiji nanti alias siapa yang akan menjadi lawan dari Admiral yang satu ini. Tamagon perkirakan bahwa orang yang benar-benar tepat yang menjadi lawan yang paling cocok dengan berhadapan dengan Aokiji tidak lain adalah Koby. Yep. Karakter yang tepat untuk membalaskan dendam dari sosok Monkey D. Garp adalah Koby sendiri. Alasannya jelas karena dia merupakan salah satu murid terbaik yang dimiliki oleh Garp selain Aokiji. Mereka berdua kemungkinan akan bertemu di suatu hari nanti karena sekarang bukan waktu yang tepat karena level dari kemampuan mereka berdua benar-benar sangat jauh. Pertarungan dari mereka berdua akan menjadi ajang balas dendam dari Koby dengan menghukum salah satu murid Garp yang sudah berupaya untuk membunuh sang guru. Tentu saja sebelum hal itu terjadi, kita akan melihat bagaimana Odachi akan mengembangkan lebih dalam karakter Koby yang nanti akan menjadi lawan dari Aokiji. Nah, kekuatan es yang dimiliki oleh Aokiji ini hanya bisa dilawan dengan kemampuan fisik yang super gila dan kekuatan haki yang benar-benar luar biasa. Koby sangat berpotensi untuk mengembangkan kemampuan untuk menjadi counter yang benar-benar baik bagi Aokiji dengan meningkatkan kemampuan hakinya beserta dengan fisik yang dia miliki. Karena tentu ya, kita mengetahui dia punya kemauan yang benar-benar keras ingin menjadi lebih kuat lagi seperti Luffy. Fokus utama dari Aokiji ini tentu adalah menekatkan dirinya kepada Kurohige dengan mengorbankan sang guru untuk menemukan sisi keadilan yang dia miliki. Seperti kata-katanya pada saat di Punk Hazard yang mengatakan, di mana kau berdiri, maka disitulah keadilanmu bisa berubah. Yep, seperti sifat es di mana es bisa saja mencair, kemudian bisa saja padat kembali. Overall, silahkan langsung berlayar menonton anime One Piece 1093 karena visual yang ditampilkan benar-benar memukau dan sayang untuk kita lewatkan. Aura dari Aokiji dalam bertarung memang benar-benar mengerikan dan patut ditunggu siapakah yang akan menjadi lawannya di kru bajak laut topi jerami jika mereka berhadapan satu sama yang lainnya nanti. Mungkin dari kalian punya pendapat mengenai siapa yang akan menjadi lawan dari Aokiji jika kru bajak laut topi jerami berhadapan satu sama yang lainnya. Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, dan terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagon hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian informasi maupun analisa. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar, mari kita berlabuh.